satu-satunya bandara di Indonesia yang menyediakan layanan PCR tes gratis untuk masyarakat. Itu adalah Bandara Internasional Minangkabau. Yes. Bandara Internasional Minangkabau melalui kita PT Angkasa Pura II itu malah sudah melaksanakan program vaksinasi untuk para petugas bandara. Banyak masyarakat yang mengeluh karena syarat dan mekanisme penerbangan selama pandemi dirasa memberatkan dan mungkin sulit dipahami gitu loh. Nah, mungkin di segmen ini kita sedikit membahas supaya agar pemirsa Nagari TV di rumah tidak bingung lagi. Nah, mungkin istilahnya bagaimana alur mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk melakukan transportasi dengan pesawat. Nah, langsung aja mungkin untuk dari pemesanan tiket gitu Bang. Bagaimana SOP dan mekanisme penerbangan yang perlu dipatuhi oleh calon penumpang. Apalagi selama pandemi ini yang sedikit, bukan sedikit ya, tapi banyak berubah gitu loh. Jadi gini, kalau terkait masalah pemesanan tiket, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Yes. Misalnya sekarang udah ada tiket.com, ya sejenis itulah, kayak apa ya, Tokopedia, pokoknya sejenis itulah, Traveloka, gitu. Itu normal sih sebenarnya. Jadi hal yang spesial di masa pandemi ini adalah, misalnya saya berangkat nih beli tiket dengan sebuah maskapai. Semenjelang keberangkatan saya melakukan rapid antigen atau antibody ataupun genos. Di saat posisi saya nanti hasilnya adalah positif, itu saya boleh membatalkan penerbangan. Boleh membatalkan dengan arti kata, setelah saya melapor ke airlines-nya, itu otomatis uang tiket saya akan dikembalikan secara penuh. 100% ya? Iya, 100%. Atau minta di reschedule misalnya sebulan ke depan, itu boleh diizinkan. Karena itu salah satu kemudahan yang diberikan oleh pihak airlines dan itu sangat dianjurkan oleh pemerintah. Terkait prosedur keberangkatan sendiri, di saat sudah beli tiket, lakukanlah misalnya mau PCR ataupun rapid ataupun melaksanakan yang namanya genos tadi. Terus nanti ada e-hak tuh di aplikasi ada. Jadi hampir semua orang sekarang sudah punya Android kan. Tinggal ngisi, tinggal input, mudah kok sebenarnya. Nanti di pas keberangkatan divalidasi sama petugas, terus di daerah tujuan sampai pun tinggal di scan barcode. Jadi simple. Pertanyaannya saya tahu ini, coba orang yang nggak punya gitu. Ya, kan? Negara sebenarnya sudah menyiapkan sebuah sistem, ada formulir namanya. Itu masih bisa dibantu di situ. Karena memang harus kita akui juga nggak semua orang pasti memiliki yang namanya Android atau sejenisnya. Betul. Nah, akhirnya ya ada form yang diisi, ada validasi, tinggal lihat kan ke petugas, selesai. Jadi nggak ada yang susah sebenarnya gitu. Mungkin istilahnya masih banyak juga masyarakat yang bingung gitu Bang. Mungkin ibaratnya apa sih sebenarnya yang membedakan antara PCR, genos gitu ya, rapid antigen gitu. Kalau saya cuma bisa jawab masa berlakunya aja yang beda. Masa berlakunya aja yang beda. Lebih pantas jawabnya, kalau itu sih bukan bidang kita ya. Tapi memang itu syarat ya untuk masyarakat yang pengen melakukan penerbangan. Yang paling simpel gitu itu genos. Genos tuh kalau itu boleh saya bilang. Yang penting mau genos itu tidak menggunakan wewangian, tidak makan pete, jengkol, merokok. Menjelang dia melaksanakan genos. Berapa jam, Bang? 6 jam. 6 jam ya? Oke, siap. Jadi kalau itu dia konsumsi, hasilnya tidak bakal akurat. Jadi memang ada anjuran juga buat masyarakat untuk mengurangi konsumsi yang tadi itu 6 jam sebelum melakukan tesnya gitu ya, Bang ya? Dan kita sendiri, Bandara Internasional Minangkabau, selama ini kan bekerja sama dengan Kimia Farma ya, untuk penyediaan layanan kesehatan. Kalau kita namanya Airport Health Center, itu masyarakat nggak perlu takut karena kita menjamin semuanya itu sesuai SOP. Termasuk limbah barang bekasnya pun kita pastikan sesuai dengan yang dikeluarkan. Oke, luar biasa. Jadi memang sangat ketat sekali istilahnya gitu ya. Harus, karena ini kan menyangkut masalah ya hal yang paling sensitif lah. Betul. Berarti kita melakukan penerbangan kalau sampai di daerah itu kita menyebarkan yang tidak-tidak kan kurang bagus juga jadinya gitu ya. Dari mana itu? Dari Padang. Wah, itu kan kenanya juga ke bandara di sini gitu. Minangkabau. Nah, kan tadi mungkin juga Bang bisa bilang mungkin yang membedakan adalah masa aktifnya atau mungkin masa berlakunya gitu ya. Sebenarnya gimana sih Bang pembatasan seperti itu? Ya, kalau PCR tadi kalau saya tidak salah saya menyampaikan itu PCR test itu bisa berlaku 2 hari. Kalau antigen 1 hari, terus kalau untuk genos itu 1 kali penerbangan. Nah itu bisa dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau? Semua bisa. Jadi mungkin masyarakat nggak perlu risau atau bingung lagi ya kalau bisa emang ada niat untuk melakukan penerbangan langsung aja ke bandara. Nah itu dia, kita harus cek ini itu dulu sebelum melakukan penerbangan jauh, apalagi udah keluar kota gitu ya. Dan
Ibaratnya satu hal yang mungkin juga menarik gitu ya Bang ya, yang baru nih kayak mungkin tadi Bang juga udah singgung gitu ya. Ibaratnya syarat penting lainnya itu membedakan penerbangan selama pandemi adalah kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau EHAC tadi. EHAC gitu ya. Nah, bagaimana kerja kartu tersebut gitu Bang? Apakah proses pengisian kartunya tidak seribet yang dibayangkan pastinya ya? Enggak. Okay. Jadi sebenarnya ya kalau zaman sekarang sih naik rasanya kalau cuma mengisi sebuah form dalam bentuk digital kita nggak bisa kan, nggak mungkin ya. Anggaplah misalnya orang tua kita berangkat ya, anaknya pasti bisa bantu gitu kan. Jadi ya kalaupun tidak misalnya si penumpang boleh minta tolong ke petugas kita loh. Itu akan dibantu oleh petugas kita. Kita punya customer service yang mungkin untuk membantu untuk pelaksanaannya. Bantu pelaksanaan. Ya. Dan fungsi ini juga sebenarnya sama dengan PCR, dengan Genos dan lainnya. Yang gitu. mana? EHAC ini? Bukan. EHAC itu adalah sebuah dokumen yang disiapkan, yang wajib diisi oleh calon penumpang berdasarkan daerah tujuannya. Jadi terdatalah si penumpang itu dia telah melaksanakan PCR, antigen atau Genos. Jadi seandainya ke depannya terjadi apa-apa, itu pemerintah akan mudah melakukan tracking atau tracing. Dan memastikan si penumpang tersebut, si calon penumpang sudah melaksanakan prosedur dengan benar. Benar, luar biasa sekali dan memang itu sangat difasilitasi sekali. Jadi berarti mungkin masyarakat yang memang, tapi itu untuk jalur domestik gitu ya Bang ya? Semuanya sama. Semuanya ya? Tapi karena mungkin kita internasional buka. Ya, Kalau internasional itu malah lebih ketat lagi. Itu wajib PCR malahan. Untuk Genos dan antigen tidak berlaku. Nah, dan itu kalau untuk kedatangan itu kalau saya nggak salah harus wajib isolasi dulu. Ya, kalau nggak 7 hari kalau nggak salah. Oke. Nah, ibaratnya memang sudah aturan dari pusatnya seperti itu gitu ya Bang? Aturan pemerintah. Nah, kalau bisa kita tanya gini Bang, Angkasa Pura, Bandara Internasional Minangkabau bersinergi atau mungkin berkolaborasi terkait hal ini dengan pemerintah daerah. Apakah ada atau seperti apa Bang? Untuk hal tersebut pasti. Jadi mitra kerja kita salah satunya adalah dalam hal terkait layanan kesehatan ini kantor kesehatan pelabuhan. Karena tim KKP lah yang melaksanakan fungsi melakukan validasi terhadap dokumen perjalanan penumpang. Nah, jadi gitu. Itu pasti itu. Dan untuk layanan penyediaannya kita kerjasama saat ini masih dengan Kimia Farma, lab diagnostik. Nanti setelah kontraknya habis, mungkin ada perubahan lagi, kita kan nggak tahu. Jadi gitu. Jadi pastilah ini kita bandara butuh dari support dari manapun dalam memberikan layanan ke masyarakat. Jadi ibaratnya memang sudah bersinergi pastinya. Iya, pasti ya. Dan ibarat itu untuk kebaikan kita semua selaku. Malahan ini saya tambahkan sedikit terkait program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bandara Internasional Minangkabau melalui kita PT Angkasa Pura II itu malah sudah melaksanakan program vaksinasi untuk para petugas bandara loh. Nah, kita sudah 2 kali melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Itu kalau nggak salah di bulan Maret April. Itu jumlah luar biasa animo masyarakat itu sampai yang di tahap 1 itu ada 2 tahap, misalnya vaksin 1 tahap 1 2, vaksin 2 tahap 1 2. Itu lebih kurang sekitar 500 orang melaksanakan vaksin. Semua supir taksi yang ada di depan itu kita suruh vaksin dia. Semua orang yang bekerja di lingkungan bandara. Itu wujud dari sinergitas tadi. Luar biasa. Sinergitas kita dengan siapa? Dengan Dinas Kesehatan Padang Pariaman. Dan kita disupport penuh oleh Bupati lah, kantor Bupati Padang Pariaman. Luar biasa sekali. Nah, ibaratnya mungkin pertanyaan selanjutnya gini Bang. Beberapa pemerintah daerah gitu ya memiliki kebijakan tambahan di luar kebijakan nasional yang telah ditetapkan gitu. Apa itu? Nah, mungkin itu yang pengen ditanyakan. Apakah dari Padang Pariamannya atau mungkin Sumatera Baratnya apakah ada tambahan-tambahan kebijakan selaku regulasi yang ada di BIM kita ini gitu. Jadi dulu sejak pandemi terjadi di Indonesia, pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu memberikan layanan PCR gratis kepada masyarakat yang masuk ke Sumatera Barat. Good. Itu berlangsung sudah hampir setahun kalau nggak salah. Sampai sekarang? Sekarang udah nggak. Kita tentunya kenapa dihentikan tuh mungkin saja ada hal-hal yang mungkin lagi disiapkan. Gitu kan. Yang jelas secara umum satu-satunya bandara di Indonesia yang menyediakan layanan PCR tes gratis untuk masyarakat
itu adalah Bandara Internasional Minangkabau. Yes. Itu adalah atas prakarsa dari Pemprov Sumbar melalui Satgas COVID-19. Oke. Ada kebijakan lain gitu, Bang? Kebijakan lain nggak ada sih, hampir sama semuanya. Hampir sama Cuma yang gitu. berbeda kita PCR-nya gratis. Gitu. Oke. Dan semoga kedepannya juga bisa berlanjut. Iya. Jadi ya itu manfaatnya banyak gitu. Karena waktu itu misalnya seperti ASN yang melakukan perjalanan dinas, itu mereka kembali wajib PCR. Jadi turun pesawat langsung dia PCR, pulang wajib isolasi sampai hasilnya keluar gitu SOP-nya dulu. Apakah ada kasus seperti itu mereka melakukan PCR di sini gitu, dan hasilnya malah ibarat tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu? Ada. Jadi dia PCR di bandara. Terus nunggu hasil 2 hari misalnya kan, dia positif, tapi datanya sudah ada. Nanti misalnya dia tinggal di Kota Tangah misalnya, nanti data itu akan sampai ke Puskesmas Kota Tangah, dan Puskesmas Kota Tangah akan melakukan peninjauan terhadap si... Langsung diisolasi gitu ya? Iya. Luar biasa. Nah, dari serangkaian SOP yang sudah dijelaskan tadi gitu ya Bang, beberapa hal yang sangat menarik tadi, apakah itu ada pengecualian gitu Bang? Apakah misalnya untuk orang lansia, atau mungkin anak kecil gitu loh? Semuanya berlaku sama, kecuali untuk balita ya. Untuk balita? Iya. Oke. Semua berlaku sama, untuk balita itu ada pengecualian gitu. Luar biasa. Dan mungkin ibaratnya dari alur tadi itu semoga bisa memberikan ilmu baru atau informasi baru buat kita semua pemirsa Nagari TV. Semoga nggak bingung lagi karena mungkin banyak yang tanya gitu Bang. Gimana ya kok merasa dipersulit? Kok dipersulit? Nah ini sini kita meluruskan bahwa sebenarnya nggak ribet, tinggal mengikuti SOP yang sudah diberlakukan. Ya memang lah pasti beda dengan suasana sebelum COVID dan saat COVID sekarang gitu lah. Yang jelas tambahan sedikit. Bandara sudah menerapkan aturan bahwa masuk ke kawasan bandara itu wajib masker. Ya. Yes. Nah, kalau ini kita nggak pakai masker kan ini wawancara. Sudah menjaga jarak ya. Sudah menjaga jarak ya. Dan sebelumnya kita sudah memakai masker tadi. Masker gitu. ada. Oke. Terus itu satu. Jadi intinya sebenarnya masyarakat nggak perlu takut. Kalau mau bepergian dengan pesawat udara dengan tangan terbuka, kami pihak bandara akan membantu apabila ada kesulitan di masyarakat. Ya boleh datangilah, kami punya counter customer service nanti di selasar bandara itu. Silakan, nanti kalau ada petugas yang tidak mau melayani pasti akan sanksi lah petugas kita kan, karena tugas kita tuh melayani gitu. Betul. Nah, insya Allah pasti dibantu kok. Pasti dibantu dan ibaratnya mungkin masyarakat tidak perlu bingung dan tidak merasa sulit lagi gitu loh. Ya, contoh bukan hanya seperti itu, misalnya kayak orang-orang dari daerah, dia belum punya tiket, nyampe ke bandara, tapi dia nggak tahu bagaimana cara beli tiket melalui online. Dibantu petugas kita. Sampai hal seperti itu ya? Dan kita pun menyiapkan kios di luar. Ada 2 buah PC yang kita tempatkan, itu adalah untuk akses online pembelian tiket online. Kalau si penumpang nggak bisa, ya dibantu sama petugas kita. Jadi mereka tinggal bayar melalui bank. Bank ada 2 kan di sini. Oke, yang berada di sudut kiri itu ya? Luar biasa. Dan nanti kita akan lanjutin ngobrol kita lagi setelah yang satu ini.